Sekarang Jasmine bisa buka kahoot.it ya. kahoot.it. Kita main games dulu untuk soal bangun ruang sisi lengkung. Ini layarku kelihatan kan ya, Jasmine? Buka ini ya, www.kahoot.it. Kode pin gamenya 5377068. Halo Jasmine, kamu apakah di situ? Oke. Juga mau join deh. Oke, kita mulai ya. Ini joinnya kamu lewat apa? HP kan ya atau apa? Ya udah, langsung kerjain aja ya. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah ini waktunya 90 detik, jadi lumayan lah ya. Ini belum dijawab ya? Waktunya udah habis. Ya udah, gak apa-apa ya. Apa kecepatan? Apa gimana? Lanjut ya. Iya. Soal nomor 2. Yang ditanyain volume.
Yang benar jawabannya yang A ya. Tuh jangan lupa si bolanya kan setengah, terus tambah volume tabung. Oke, soal nomor 3. Tinggi air dalam wadah. Berarti sama aja kayak nyari volumenya tapi pakai tinggi air. Ya yang ditanyain tinggi airnya. Berarti kan kamu cari dulu volume setengah bola itu berapa. Nah itu bakal sama kayak volume air dalam tabung kan. Terus tinggal kamu substitusiin dulu sama si T-nya. Oke, sip, mantap. Soal nomor 4. Banyak tabung kecil yang diperlukan. Buat menurut tabung. Berarti kan sama aja kayak volume drum besar dibagi volume drum tabung kecil, nanti bakal ketemu jumlah tabungnya. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Biaya yang diperlukan untuk mengecat gedung. Belahan bola. Biayanya 200.000. Berapa biaya yang diperlukan? Berarti pertama kamu cari dulu luas permukaan dari si setengah bola. Di situ dikaliin 200.000. Jawabannya yang kuning. Berarti benar. Berapa tadi? 1 ya? Gak apa-apa itu. Kecepatan mungkin ya waktunya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang benerannya. Ini suaraku kedengeran kan ya Jasmine? Nanti kalau gak kedengeran atau butuh atau aku kecepatan atau ada yang mau ditanyain, langsung dipotong aja ya lewat mikrofon, soalnya aku gak bisa ngeliat chat Google Meet.
Oke, kita mulai latihan pas yang kedua untuk bangun ruang sisi lengkung. Laut yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang, bener ya. Jadi ya, pelaut tuh di sini ibaratnya kita manusia. Kalau kita mau jadi hebat, mau sukses, berarti nggak mungkin dong kita nyantai-nyantai aja. Pasti harus ada kerja kerasnya, harus ada nangis-nangisnya, geteh-getehnya, kayak gitu. Jadi tetap semangat. Oke, sekarang soal nomor 1, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oh ya, Jasmine, kamu nanti jawabannya kalau bisa bilangnya lewat mikrofon ya, karena aku tidak bisa melihat chat Google Meet. Volumenya diketahui, yang ditanyain adalah panjang garis pelukis. Oke, waktunya habis. Udah belum, Jasmine? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Halo, Jasmine. Oh, ada suaranya ya kamu. Oh, ada suaranya ya kamu, Jasmine. Oke deh. Boleh sih lewat WA yang 13. Oke, kita hitung ya. Kan volumenya 314. Kita tahu rumus volume kerucut itu kan sepertiga PR kuadrat T sama dengan 314 kan. Ya udah, tinggal di hitung-hitung aja. Ini ada sepertiga, P-nya disuruh pakai 3,14. R-nya kan 5. Ini juga 5. T-nya kita nggak tahu berapa. Nah, terus yang bisa dicoret ya. Ini kan tak jadiin 314/100 juga bisa kan. Jadi ini dicoret sama yang ini. Nah, terus ini bisa dicoret sama ini. Berarti T-nya itu kan 12. Nah, teorema Pitagoras 12, 5 berarti jodohnya kan 13 ya. Bener ya? Terus habis itu nomor 2. Nanti jawabnya lewat WA juga gak apa-apa sih, Jasmine. Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya habis. Berapa, Jasmine, jawabannya? A, B, C, atau D? Tujuh nol empat. Oke. Nah, ini gampang ya sebenarnya. Yang penting kamu apal aja rumusnya. Jadi rumus luas permukaan kerucut kan pi R dalam kurung R tambah S kan. Ya udah tinggal ditulis aja 22/7 kali 7. R-nya 7, S-nya sesuai teorema Pitagoras. Kalau hafal ya 24, 7 itu kan jodohnya sama 25 apa 26 ya? Aku kok lupa. Bentar. 24 kali 24 tambah 49. Ya benar 25 ya. Kalau misalkan nggak lupa dihitung manual juga nggak apa-apa sih, yang pangkat-pangkat itu. 22 dikali 25 ditambah 7 itu 32. Hasilnya adalah 704. Terus soal nomor 3, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ingat ya, ini yang ditanyain luas selimut kerucut aja, bukan luas semuanya ya. Oke, waktunya habis. Berapa, Jasmine? Apakah sudah ketemu? 204,1. Oke, kita hitung ya. Nah, karena selimut doang, berarti kita pakainya yang PRS, bukan PR dalam kurung R plus S ya. Ya udah tinggal dimasukin aja 3,14 kali R-nya 5 dikali S-nya 13 ya. Karena teorema Pitagoras 12, 5 itu kan jodohnya sama 13. Berarti hasilnya 3,14 kali 5 kali 13, 204,1. Benar. Soal selanjutnya, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ini kamu cari dulu R-nya dari keliling lingkarannya. Kalau udah ketemu R-nya, baru dimasukin ke volume kerucut. Apakah sudah, Jasmine? Waktunya habis. Jawabannya A, B, C, atau D? Atau bingung? Oke. Nah, kan diketahui ya, dia keliling alasnya itu 66. Kita ingat kelilingnya kerucut, alas kerucut itu kan sama aja kayak keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran kan bisa pi kali D, sedangkan D itu kan sama dengan 2R kan. Jadi sama aja pi kali 2R. Nah, terus ya udah tinggal disubstitusiin aja. Pi-nya disuruh pakai 22/7. Terus yang bisa dicoret tinggal dicoret, ini bisa dicoret kan. Nah, terus berarti
R-nya ketemu berapa nih? 7-nya kan naik ke sini, 21. Terus ininya turun ke sini berarti 21/2 ya R-nya. Atau 10,5 juga boleh. Nah, terus tinggal dimasukin aja sepertiga kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2 kali sama T-nya. T-nya itu kan 30. Nah, ini bisa dicoret sama ini. Terus 7 bisa dicoret sama 21. Ini 3. Iya kan ya? Benar ya. Terus ini 11. Terus ini 5. Berarti tinggal 11 dikali 3 dikali 21 dikali 5. Jawabannya 3465. Oke, soal nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Membuat topi. Topi itu kan berarti di sini maksudnya kerucut lah ya. Sorry. Sorry. Aduh, gimana nih? Kok gerak-gerak sih? Oke, udah. Luas minimal berarti kan yang ditanyain. Nah, ini agak itu ya, agak tricky. Apakah sudah, Jasmine? Waktunya udah habis. A, B, C, atau D, atau bingung? Gimana? Ketemu nggak jawabannya? C. Oke. Nah, kan dia itu topi ya. Topi itu kan berarti bolong kan bagian lingkarannya biar bisa dimasukin sama kepala kita. Nah, berarti maksud dari luas minimal bahan yang diperlukan kan berarti kita cukup bikin itunya aja kan ya, si selimut dari kerucutnya. Kalau aku nggak salah ya. Semoga aku tidak salah, tapi harusnya kayak gitu. Ya udah, tinggal kita nyari PRS-nya berapa. Nah, di sini diketahui tingginya itu 12 kan. Pakai teorema Pitagoras, 35 kuadrat tambah 12 kuadrat kan sama dengan S kuadrat. 1225 tambah 144 sama dengan S kuadrat. 1369 itu berapa ya? 1369. Bentar, aku pakai kalkulator dulu. Akar dari 1367. Berarti S-nya ketemu 37. Nah, terus dimasukin deh 3,14 kali R-nya itu kan 12. Dikali sama 37. 37 kali 12 kali 3,14 hasilnya adalah 1394,16. Benar ya? Oke, soal nomor 5, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Udah ketemu belum Jasmine? A, B, C, D atau bingung? D. Oke, kita coba ya. Jadi kan ada tangki. Dia bentuknya itu tabung. Nah, terus yang ditanyain kan luas seluruh permukaan tangki. Karena dia tabung tertutup, berarti kita pakai luas permukaan tabung kan. Nah, luas permukaan tabung itu kan 2πr R plus S kan. Jadi baik alas sama tutupnya juga di-include ya. Ya udah tinggal dimasukin aja. 2 kali 22/7, R-nya adalah 14. Terus di sini ada 14 ditambah sorry, ini R plus T, sorry. Tingginya 40. Oke, tinggal dihitung aja. 44 dikali sama 2 dikali 14 tambah 40 itu 54 ya. Hasilnya 4752. Bener ya? Nah, tapi harus teliti juga ya baca soal ini. Ini kan karena dia dibilang tabung tertutup, jadi kita bisa pakai luas permukaan tabung biasa kan. Tapi nanti kalau misalkan soalnya itu tabung terbuka, berarti kita ngerjainnya pakai luas permukaan selimut ditambah luas permukaan alas doang, tutupnya nggak usah gitu. Oke, soal nomor 6, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi ya, tabungnya tanpa tutup. B. Oke. Nah, luas selimutnya kan berarti 2πr T. 2πr T. Ditambah luas alasnya πr kuadrat kan. Nah, di sini aku mau menyederhanakan dia jadi πr 2T ditambah R. P-nya disuruh pakai 3,14. R-nya 6. 2T itu kan berarti 2 kali 10, 20 tambah R-nya 6. Berarti 3,14 dikali 6 dikali 26. Hasilnya adalah 489,84. Soal nomor 7, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Nanti kalau udah di depan laptop lagi bilang ya.
Oke, kerjain ya Jasmine. Gampang banget nih. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, bener ya? Ya pasti kamu udah tau lah ya, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Hasilnya 1232. Soal nomor 8, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Apakah udah ketemu jawabannya? Oke. Nah, karena dia terisi 3/4 bagian, itu maksudnya dia tuh terisi 3/4 tingginya tabung seluruhnya gitu loh. Jadi udah tinggal 3/4 kali volume tabung biasa aja, pi R kuadrat T. Pi-nya kita pakai yang 3,14 ya, karena dia nggak ada kelipatan 7-nya. R kuadratnya berarti 25 kali T tabungnya 100. Ini 25, jadi tinggal 25 kali 25 dikali 3,14 dikali 3. Hasilnya 5887,5 C. Soal nomor 9, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini gampang ya, tinggal dimasukin aja. Karena dia diketahui diameter, berarti
21-nya boleh lah ya dibagi 2. Kita pakai 10,5 juga sama aja sih. Ini 3. Ini tinggal 2. Ini 1. Jadi tinggal 22 kali 3 kali 21. 66 kali 21. Hasilnya adalah 1386. Benar ya, C. Oke, soal nomor 10, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Luas kulit bola. Berarti sama aja kayak luas permukaan bolanya. Yang ditanyain jari-jarinya berapa. Tinggal dimasuk-masukin aja. Oke. Coba ya. Ini kan bisa disederhanain. 616 bagi 22 itu 28. Ini 7. 7. Terus ininya naik. R kuadrat. Jadi R-nya adalah 7. Jawabannya yang D ya. Kalau ada yang bingung, bilang ya Jasmine. Oke, soal nomor 11. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Apakah sudah ketemu hasilnya Jasmine? A, B, C, D atau bingung? Oke. Nah, jadi toh kan ditanyain selisih luas permukaan bola berjari-jari 9 cm dan 5 cm dengan pi 22/7. Jadi itu ada 2 bola. Yang satu jari-jarinya 9 cm, yang satu jari-jarinya lebih kecil, yang 5 cm. Nah, terus ditanyain selisih luas permukaannya berapa. Berarti kan ya udah kita tinggal cari aja luas permukaan bola yang jari-jarinya lebih besar, yang 9 cm ini dikurangin sama luas permukaan bola yang jari-jarinya lebih kecil, yang 5 cm ini. Jadi kan 4 pi R kuadrat besar, maksudnya ini yang 9 kuadrat kurangi sama 4 pi R kuadrat yang kecil, yang jari-jari kecil, yang 5 ini. Nah, kalau misalkan bingung, bisa sih dihitung manual. Berarti kan 4, pi-nya kan 22/7. Ini 9. Kurangi sama 4 kali 22/7 dikali sama 5.
kayak gitu. Ya udah tinggal dihitung aja. Atau kalau misalkan mau lebih gampang lagi bisa. Nah, ini kan sama-sama punya 4 pi kan. Kalau pi kan nilainya selalu sama kan, 4 juga kan. Jadi kita juga boleh dong tinggal kayak gini sebenarnya. 4 pi dalam kurung jari-jari besar kuadrat dikurangi jari-jari kecil kuadrat. Berarti 4 kali 22/7 dikali jari-jari besar kuadrat kan 9 kuadrat itu 36. Kurangi 5 kuadrat itu kan 25. Ya udah tinggal dihitung aja. 36 kurangi 25 berapa? 11. Loh, ternyata nggak cantik ya angkanya. Makanya kamu bingung, aku juga bingung. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita tetap hitung aja nggak apa-apa. Berarti kan 11 dikali sama 22 dikali 4 dibagi 7. Hasilnya sekitar 138,285. Jelek ya hasilnya. Intinya kayak gitu. Oke. Terus habis itu soal nomor 12, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada bandul. Bandul tuh apa ya? Bandul tuh kayak yang ada di timbangan gitu nggak sih, bandul? Dibentuk dari kerucut dan setengah bola. Berarti kan bentuknya gini ya. Jari-jarinya 21. Jari-jari bolanya juga 21. Tinggi kerucutnya 28. Yang ditanyain volume bandul. Berarti kan volumenya adalah gabungan dari volume kerucut ditambah volume setengah bola. Oke, silahkan dihitung. Apakah sudah ketemu? A, B, C, D atau bingung? Gimana, Dek Jasmine? Waktunya sudah habis ya? How, berapa jawabannya? B, oke. Nah, kan ada bangun. Bandul nih, dia dibentuk dari kerucut sama setengah bola. Jadi gambarnya kayak gini ya. Terus yang ditanyain volumenya kan, berarti ya udah volume kerucut tambah volume setengah bola. Nah, volume kerucut itu kan sepertiga pi r kuadrat T. Volume setengah bola itu kan berarti setengah 4/3 pi r pangkat 3. Ini aku sederhanain ya. Nah, terus di sini karena mereka jari-jarinya sama, mau aku sederhanain aja biar ngitungnya lebih enak. Kan mereka sama-sama punya 1/3 kan. Ini kan 2/3 kan sama aja kayak 2 kali 1/3 kan. Mereka sama-sama punya pi. Sama-sama punya r kuadrat. Nah, berarti yang di dalam kurung di sini 1/3 pi r kuadrat tinggal T. Yang bagian setengah bolanya 2/3 pi r pangkat 3. Berarti tinggal 2 kali R.
Paham kan ya ini dapatnya dari mana? Kan ini kalau dikali ini 2/3 pi r pangkat 3. Ini kalau dikali sama yang bentar. Ini kalau dikali ini kan 1/3 pi r kuadrate. Ini kalau dikali sama ini jadinya 2/3 pi r pangkat 3. Sama aja ya berarti. Tinggal dimasukin aja. Nah, karena dia R-nya itu ada kelipatan 7-nya, jadi kita pakai P-nya yang kelipatan 7. Terus T-nya kan 28 ditambah 2R, 42 ya berarti. Terus ini bisa dicoret, tinggal dihitung aja. 28 tambah 42 itu 70 dikali 21 dikali sama 22. Hasilnya 32340. Yang B. Soal nomor 7, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi ada tabung, dia dimasukin bola, tapi bolanya nggak sama kayak tabungnya ya, jadi masih ada sisa di tabungnya. Tinggi tabungnya 20, diameter tabungnya 12, berarti jari-jarinya 6. Sedangkan si bolanya ini diameternya sama kayak diameter tabung 12. Berarti bolanya ini tuh jari-jarinya sama kayak tabung juga. Nah, cuma tingginya dia kan berarti cuma 12 ya. Sisanya ini 8. Nah, udah. Jadi sekarang tinggal dihitung volume tabung di luar bola. Jadi yang kamu cari adalah ini nih. Volume tabung yang ada di luar bola. Jadi sama aja kayak nyari volume tabung utuh dikurangi volume bola. Oke, ya. Nah, ini rumusnya sudah hafal di luar kepala lah ya. Volume tabung itu pi r kuadrate, volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Nah, karena mereka jari-jarinya sama ya, jadi di sini aku mau menyederhanakan mereka aja. Di sini ada 4 pi r kuadrat kan. T-nya dikurangnya sama. Di sini berarti 4/3 R. Pi-nya kita pakai 3,14. R kuadratnya 6 kali 6, 36. T-nya 20 kurangi 4/3 dari R-nya dia. R-nya dia kan 6. Ke ini 2 ya sisanya. Jadi 20 kurangi 2. 3,14 kali 36 kali 20 kurangi 8, 12. Nah, tinggal dihitung aja. 3,14 dikali sama 36 dikali sama 12. Hasilnya adalah 1356,48. Betul ya? Oke, soal selanjutnya nih. Nah, ini isian ya, bro. Luas selimut tabung yang panjang diameter alasnya 46 dan tingginya 7. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ingat, yang ditanyain luas selimutnya aja. Nggak luas seluruhnya ya. Sorry. Loh.
Oke. 2 kan diameternya 46, berarti R-nya kan 23. Ya udah tinggal dimasukin aja ke rumus luas limut 2 pi RT. Berarti 2 dikali 22/7 ya, karena tingginya kan ada kelipatan 7-nya. R-nya kita pakai 23, T-nya adalah 7. Coret, berarti tinggal 44 kali 23. Hasilnya adalah 1012, betul ya? Nomor 2, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Yang ditanyain luas permukaan tabung. Tapi R-nya nggak diketahui, jadi kita harus cari R-nya dulu. Oke, waktunya habis ya. Apakah sudah ketemu berapa jawabannya, Jasmine? Oke. Oke, R-nya 14. Oke, lanjut hitung luas permukaan tabungnya ya. Gimana, apakah udah ketemu permukaan tabungnya? Oh, oke. Kalau udah, bilang ya berapa. Oke. Nah, benar ya kamu tadi R-nya itu ketemunya 14 toh. Tinggal dimasukin aja ke rumus luas permukaan tabung. Itu kan 2 pi R dalam kurung R plus T.
2, 22/7, R-nya tadi 14, R-nya 14 ditambah 25. Coret, coret. 14 tambah 25 adalah 39 dikali sama 4 dikali 22. 3432. Betul. Soal nomor 3, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Apakah sudah ketemu? Oke. Betul ya, adik. Oke, soal nomor 4, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Apakah sudah ketemu hasilnya berapa? Oke. Sepertiga PR kuadrat kan ya, rumus kolom kerucut. Coret-coret. Jadi tinggal 3,14 kali 3 kali 9 kali 10. Jawabannya 847,8. Nomor 5, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sorry. Hah? Kok kayak gini ya soalnya? Membingungkan ya? Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Kerucut dibentuk dari selembar aluminium yang berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 42 cm. Maka panjang jari-jari lingkaran alas kerucut adalah panjang jari-jari lingkaran.
alas kerucut. Setengah lingkaran ya. Jadi ini tuh ada aluminium. Bentuknya setengah lingkaran. Diameternya 42. Berarti kan jari-jarinya 21 cm. Nah, terus dari si aluminium ini itu mau dibikin kerucut. Maka panjang jari-jari lingkaran alas kerucutnya berapa? Gimana ya? Ini nggak sih? Panjang jari-jari lingkaran alas kerucut. Pi kali D ini ya berarti. Yang ini berapa? Coba ya. Ini aku jujur agak bingung juga sama soalnya. Tapi kayaknya yang akan keluar di ujianmu besok nggak akan sesusah ini sih. Tapi kita coba aja ya. Kalau misalkan nggak ketemu jawabannya, ya udah. Setengah lingkaran diameternya 42 cm. L-nya si aluminiumnya itu kan berarti pi r kuadrat. 22/7 kali jari-jarinya 21 kali 21. 3. 66 kali 21 berapa? 1386. Kita punya bahan yang luasnya segini. Terus yang ditanyain adalah panjang jari-jari lingkaran alas kerucut. Panjang jari-jari lingkaran alas kerucut. Tapi kan kita nggak tahu ya tingginya berapa. Kita nggak tahu juga S-nya berapa. Lompatin aja ya Jasmine, aku juga bingung ini gimana. Dan aku yakin soalmu nggak akan sesusah ini juga sih. Oke, soal nomor 6 ya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Kalau bingung bilang ya. Kalau ketemu hasilnya bilang juga. Jadi kan ada bola besi dimasukkan ke dalam tabung yang penuh berisi air. Jadi kamu bayangin punya tabung isinya tuh penuh air, dimasukin bola besi. Karena dia penuh air, dimasukin suatu benda, otomatis airnya kan bakal ada yang tumpah kan. Terus sisa air di dalam tabung sekarang berapa kalau ada yang tumpah itu? Nah, berarti kan sama aja kamu nyari volume tabung dikurangin sama volume bola. Nanti bakal ketemu volume air yang tersisa. Gitu deh. Apakah sudah ketemu jawabannya?
Oke. Nah, ini berarti kan PR kuadratnya kurangi 4/3 PR pangkat 3. Seperti biasa, aku ingin menyederhanakan dia dengan mengeluarkan PR kuadratnya. Berarti kan isi sate yang dikurangi dengan 4/3 R. Nah, P-nya kita pakai 3,14. R-nya dia itu 10 ya. Kali 10 kali 10. T tabungnya itu 19. Kurangi 4/3 dari 10. Ya udah, berarti ini tinggal 314 dikali 19 kurangi 4/3 dari 10. Hasilnya 4 bagi 3 dari 10, 13,33 ya. 314 19 kurangin 13,33. Ini bakal jelek ya hasilnya. 5,67 dikali 3,14. 314. 5,67 kali 314 1780. Oke, bentar ya. Soal nomor 7. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan dipikirkan pernyataan tentang tabung yang benar. Gimana nih? Oke. Kita keep jawabannya ya. Jadi, tabung itu sifat-sifatnya diingat-ingat lagi ya, Jasmine. Kayaknya sifat-sifat bangun ruang bakalan keluar sih. Jadi, diingat-ingat lagi sifat-sifat kerucut itu gimana, tabung itu gimana, bola itu gimana. Nah, tabung itu punya 2 rusuk. Rusuknya tabung itu yang mana? Rusuknya tabung itu yang ini sama yang ini. Ini 1, ini 1. 2 kan. Terus, tabung itu punya 3 sisi. 3 sisinya itu apa aja? Sisi alas yang bentuknya lingkaran, sisi tutup yang bentuknya lingkaran, dan sisi selimut yang bentuknya adalah persegi panjang. Terus, tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung yang disebut tinggi. Jarak alas ke tutup. Ya, intinya kayak gitu. Terus kita koreksi dulu. Mempunyai 3 buah rusuk. Salah ya, karena tabung itu cuma punya 2 rusuk. Mempunyai 2 bidang sisi. Salah ya, karena dia punya 3 sisi. Bidang alas dan bidang atas berupa daerah lingkaran yang sejajar dan kongruen. Ini benar ya. Kan dia sejajar. Terus dia juga kongruen kan, karena dia besarnya sama, ukurannya juga sama, bentuknya juga sama. Sebenarnya kongruen bisa, sebangun juga bisa. Terus panjang jari-jari lingkaran atas kurang dari panjang jari-jari lingkaran alas. Ini jelas salah ya, karena dia harus sama dong jari-jari atas sama jari-jari alasnya. Kalau misalkan nggak sama ya namanya bukan tabung ya, tapi beda nanti namanya. Nggak ada namanya sih. Ya udah, intinya itu. Yang benar adalah yang C. Oke, soal nomor 8. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Yang ditanyain luas selimut tabung berapa? Salah. Keliling, sorry. Udah ketemu kah? Berapa Jasmine hasilnya? Nggak paham? Oke. Jadi toh, kan ada tabung. R-nya, sebenarnya R-nya nggak usah kamu cari, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu mau cari juga nggak apa-apa. Tapi, ini simak baik-baik ya, karena sebenarnya ini soalnya tuh sangat memudahkan kamu. Gini, keliling alas sebuah tabung diketahui 24. Kita kan tahu ya, alas tabung itu bentuknya adalah lingkaran. Keliling lingkaran itu kan pi kali d toh. Pi dikali diameter. Sedangkan diameter itu kan 2 kali jari-jari kan. 2R. Atau sama aja 2 pi R kan. Nah, ini aku masukin ke sini nih. 2 pi R itu hasilnya 24. Kalau kamu mau nerusin nyari R-nya berapa, boleh sih, terserah. Tapi bakal susah kalau misalkan nggak ada angka kelipatan 7-nya ya. Kayak 24 sama 15 ini kan nggak ada angka kelipatan 7-nya. Angkanya jelek kan. Sementara yang ditanyain sama soalnya itu adalah luas selimut tabung aja. Kita kan tahu luas selimut tabung itu kan 2 pi RT kan. Kan selimut tabung itu kan eh, panjang kali lebar kan. Panjangnya si tabung itu kan sama aja pi kali D kan. Sama aja kayak keliling dari lingkaran yang dikalikan sama lebar. Lebarnya di sini kan T kan. T tabung kayak gini. Ya udah. Jadi karena kamu udah nemu 2 PR-nya, udah ketemu keliling lingkarannya, tinggal kamu masukin aja 24 dikali sama T-nya. T-nya kan 15. Jadi 24 dikali 15 kayak gitu. Jadi ini pinter-pinternya ngelihat clue dalam soal aja. Jawabannya adalah 360 cm persegi kayak gitu. Oke, sekarang soal nomor 9, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Gimana Jasmine, apakah sudah ketemu? Oke, kurang tepat ya. Jawabannya itu
301,44. Nah, kan yang ditanyain luas seluruh permukaan kerucut. Nah, luas kerucut itu kan PR dalam kurung R tambah S. Ini enak banget ya, karena udah diketahui tingginya berapa, jari-jarinya berapa. Tinggal kamu cari S-nya aja kan. S-nya itu kan dari rumus Pitagoras. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, hasilnya itu kan S kuadrat. 64 ditambah 36 sama dengan S kuadrat. 100 sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya itu kan 10. Ya udah tinggal dimasukin aja, dihitung hasilnya ini. Kayak gitu. Terus soal nomor 10. Ini terakhir ya Jasmine. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oh iya ya. Diameternya berapa ya? Kepotong. Ya udah. Lanjut ini deh. Ini nggak usah dianggap aja. Sekarang ini yang terakhir ya Jasmine. Dikerjain 1 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Apakah sudah ketemu? S-nya berapa? Kan ini tabung, nggak ada S-nya dong sayangku. Gimana? Apakah sudah? Bener ya? Oke. Jasmine, karena aku ada meeting jam 7, lesnya kita akhiri sampai di sini aja ya. Ini sebenarnya di bawah-bawah masih ada beberapa soal. Jadi kamu bisa kerjain aja, lumayan banyak ini. Nanti aku segera kirim aja untuk PDF-nya ini. Oke, terima kasih ya Jasmine. Marilah kita akhiri les hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Terima kasih Jasmine. Aku izin untuk mengakhiri ya.